taat akan memberikan hidup, tidak taat akan mendatangkan kematian. Ya, mereka dihina karena mereka mengikut Kristus. Banyak di antara mereka itu yang dihina oleh keluarganya karena percaya kepada Yesus. Banyak juga yang dihina oleh rekan kerja mereka karena percaya kepada Kristus. Gereja hanya tunduk kepada Kristus dan bukan kepada ideologi komunis. Sejak itu dia menjadi orang yang diincar oleh pemimpin negara waktu itu. Bahwa kita sekarang yang percaya kepada Allah melalui iman kepada Kristus, kita diberikan identitas yang benar, identitas yang baru di dalam Kristus itu. Shalom Christ Lover, ketemu lagi di Ruang Hati, ruang untuk berbagi apa yang kita alami dari Kristus Tuhan kita yang sejati. Di episode kali ini, Ruang Hati mengajak Anda untuk merenungkan tentang pilihan hidup yang benar atau pilihan hidup yang sejati. Ya, Christ Lover, tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini selalu ada pilihan-pilihan, bukan? Bahkan dari sejak manusia diciptakan Allah, dia diberikan pilihan, taat atau tidak taat. Taat akan memberikan hidup, tidak taat akan mendatangkan kematian. Nah, di episode ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan pilihan yang benar yang seharusnya kita pilih dan kita ikuti itu apa saja. Dan kita akan mengacu ke dalam kitab Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami di dalam Kristus anak-Mu. Engkau menjadikan kami anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau berkati, yang Kau benarkan, yang selalu Kau sertai. Kami bersyukur Engkau menolong kami untuk keluar dari pilihan-pilihan yang salah yang selama ini kami hidupi, dan sekarang berjuang untuk mengikuti pilihan yang benar berdasarkan Kristus anak-Mu. Kami mohon tolong kami supaya terus berjuang mengikuti pilihan yang benar itu bagaimanapun tantangan yang kami hadapi. Tolong kami bersama, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat dan juga kemampuan untuk menaati firman-Mu. Sertai kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Christ Lover, kita lihat di Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Di sana dikatakan, karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Ya, Christ Lover, seperti di awal saya sudah sampaikan, kita merenungkan tentang pilihan yang benar. Dalam hidup ini selalu ada pilihan, setidaknya ada dua pilihan. Nah, kalau kita mengacu ke dalam konteks kitab Ibrani yang tadi kita baca, di sana pun digambarkan tentang pilihan-pilihan. Pilihan mau menaati kebenaran Tuhan atau mengikuti keinginan dosa. Pilihan mau setia kepada Tuhan atau mengkhianati Tuhan. Pilihan mau tetap mengikuti Tuhan meski mengalami berbagai-bagai penderitaan atau meninggalkan Tuhan. Pilihan mau menderita untuk Kristus atau menyangkalinya. Kalau kita lihat latar belakang atau konteks kitab Ibrani ini, satu kitab yang mau mengajarkan kepada orang-orang percaya dari kalangan Yahudi untuk tetap setia mengikut Tuhan. Pilihannya adalah tetap setia mengikut Tuhan meski pada waktu itu mereka sedang mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan. Bahkan di antara mereka ada juga yang berpikir ingin meninggalkan iman yang benar dan kembali kepada pengajaran yang lama, yaitu Yudaisme. Bahkan di antara mereka pada akhirnya menutup diri
dan iba diri yang sangat tinggi. Karena meratapi penderitaan, seolah-olah penderitaan mereka itu akan menghancurkan hidup mereka. Sepertinya mereka tidak terima menderita karena mengikut Yesus. Dan pada akhirnya mereka juga enggan mengajarkan kebenaran kepada yang lain karena mereka menutup diri, iba diri, dan akhirnya sulit untuk berelasi dengan yang lain dan juga sulit untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, penulis kitab Ibrani menekankan tentang sentralitas Kristus atau Kristus sebagai pusat yang dapat menjawab setiap pertanyaan hidup, termasuk di dalam penderitaan sekalipun. Penderitaan karena mengikut Yesus itu adalah penderitaan yang berharga, bukan penderitaan yang sia-sia. Nah, penulis kitab Ibrani ini sedang menguatkan dan menghiburkan serta mengingatkan orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan untuk tetap setia memandang kepada Kristus. Di dalam pasal 11 ini kita melihat di sana penulis kitab Ibrani mencatatkan sekian banyak saksi-saksi iman, salah satunya adalah Musa. Musa terkenal di kalangan orang Yahudi, dia sebagai nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari tanah perbudakan Mesir. Namanya sangat masyhur di kalangan orang Yahudi. Mengapa penulis kitab Ibrani ini dengan sengaja menampilkan atau mencatatkan Musa di dalam bagian ini untuk menekankan tentang sentralitas Kristus dalam hidup Musa di tengah-tengah berbagai penderitaan yang dihadapinya. Betul, Musa pada waktu itu belum berjumpa dengan Kristus secara fisik, namun imannya kepada Tuhan itu sama dengan iman kepada Kristus. Ya, Musa sekalipun mengalami banyak penderitaan, banyak tekanan, banyak kesengsaraan. Namun bagaimana dia yang diberikan iman oleh Tuhan terus berjuang untuk percaya, yakin, dan berserah kepada Tuhan. Iman dari Allah bagi Musa menjadi fondasi baginya untuk tetap memilih yang benar. Pilihannya adalah pilihan orang beriman. Pilihannya untuk tetap mengikut Tuhan dan menjadi alat di tangannya dalam menyuarakan kebenaran Tuhan. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 1, di sana dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, iman itu berarti percaya, meyakini, dan juga berserah penuh di dalam Tuhan kita. Percaya kepada Tuhan, yakin sepenuhnya kepada Tuhan, dan berserah di dalam kekuatan, kuasa, perlindungan, penyertaan Tuhan. Itulah iman, dan iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang tadi kita baca dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, dari kisah Musa setidaknya kita belajar tentang pilihan yang benar yang dia pilih dan dia menolak pilihan yang salah. Apa saja? Dan ini menjadi perenungan bagi kita di masa kini. Yang pertama, pilihannya adalah melakoni gaya hidup berdasarkan identitas. Kalau kita lihat di sana di ayat 24 dikatakan karena iman setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Anak putri Firaun. Nah, pilihan yang dipilih oleh Musa adalah dia hidup dalam identitas yang benar sebagai anak Allah, anak terang, anak kerajaan Allah. Dari identitas inilah gaya hidup Musa itu menampilkan gaya hidup kerajaan Allah. Ya, kita tahu kisah Musa, dia pernah diadopsi anak putri Firaun dan berada di kerajaan Mesir, ya, hingga dia dewasa. Namun setelah dia mengetahui identitas dia yang sejati, bahwa dia adalah bagian dari umat pilihan Allah, dia berjuang untuk menghidupi identitas itu. Dia tidak terpesona dengan kekayaan atau kemewahan maupun keglamoritasan ya dari kerajaan Mesir, dan dia tidak mau memilih identitas sebagai
anak putri Firaun, meskipun dia pernah dibesarkan di tengah-tengah kerajaan Mesir. Namun pada akhirnya yang dia pilih adalah hidupi identitas sebagai bagian anak Allah yang dikasihi Allah. Dari identitas itulah dia melakukan segala tugas tanggung jawabnya termasuk panggilannya berdasarkan kebenaran kerajaan Allah itu. Nah, ini juga menjadi perenungan bagi kita masa kini bahwa kita di dalam Kristus itu dijadikan anak Allah. Anak Allah yang sangat dikasihi Allah. Pilihan yang benar bagi kita adalah memilih untuk menghidupi identitas kita yang benar sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Dari identitas yang benar inilah kita akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, gaya hidup kita termasuk di dalamnya, berdasarkan identitas kita sebagai anak Allah. Dan kita menolak pilihan yang salah, yaitu memilih identitas sebagai anak-anak dunia atau anak-anak kegelapan atau anak-anak yang jahat. Dan kalau kita menolak memilih identitas yang salah ini, maka kita pun juga menolak untuk melakoni gaya hidup kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan. Christ lover, di dalam Kristus Yesus, semua umat tebusan Allah diadopsi menjadi anak-anak yang sangat dikasihi Allah. Identitas mereka diubahkan menjadi anak-anak Allah atau anak-anak terang yang berada di dalam kerajaan Allah. Di dalam Kristus Yesus, kenyataan tertinggi adalah keluar dari cengkraman penguasa kegelapan, iblis dengan segala ilusi jahatnya, dan kita dibawa masuk ke dalam kerajaan Kristus untuk melakoni atau menghidupi gaya hidup kerajaannya, yaitu menaati dan menyaksikan kebenaran Tuhan. Itulah pilihan yang benar bagi kita. Jadi kalau kita sekarang berada di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kegelapan ataupun kejahatan, dosa dinormalisasikan, maka sebagai anak-anak Allah yang telah diadopsi di dalam Kristus, kita berjuang untuk tidak mengikuti gaya hidup dari dunia sekeliling kita yang gelap dan cemar itu. Melainkan terus berjuang untuk menghidupi gaya hidup kerajaan Allah. Di dalam buku Neil Anderson, yaitu The Bondage Breaker, di sana dituliskan oleh Neil sekian banyak identitas kita di dalam Kristus. Bahwa kita sekarang yang percaya kepada Allah melalui iman kepada Kristus, kita diberikan identitas yang benar, identitas yang baru di dalam Kristus itu. Dituliskan di sana ada sekian banyak tentang identitas kita di dalam Kristus. Nanti Anda boleh baca ayat-ayatnya, saya tampilkan, Anda boleh lihat nanti ya di Alkitab Anda masing-masing. Misalnya, identitas kita karena kita sekarang sudah diterima di dalam Kristus, dia cantumkan di sana dari Yohanes 1 ayat 12 bahwa saya adalah anak Allah, Yohanes 15 ayat 15, saya adalah sahabat Kristus, Roma 5 ayat 1, saya sudah dibenarkan, dan begitu seterusnya. Kemudian ada juga dicantumkan tentang bahwa kita sekarang di dalam Kristus itu aman. Dia ambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 2 bahwa saya sudah bebas dari hukuman. Itu memberikan rasa aman bagi kita. Roma 8 ayat 28, saya yakin segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 31 sampai 34, saya bebas dari segala dakwaan yang ditujukan kepada saya, dan begitu seterusnya. Ada sekian banyak ayat-ayat Alkitab yang dicantumkan di dalam buku The Bondage Breaker ini mengenai identitas kita di dalam Kristus yang memberikan kita rasa aman sejati. Kemudian juga ada bagian tentang di dalam Kristus kita itu berharga sekali. Ya, dicantumkan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, saya adalah garam dan terang dunia. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, saya adalah ranting dari pokok anggur yang benar, saluran hidupnya. Yohanes 15 ayat 16, saya sudah dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah.
dan seterusnya. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang ditampilkan di dalam buku ini. Nah, Anda bisa baca rekan-rekan ya di Alkitab Anda masing-masing dan renungkan itu berulang-ulang. Itulah identitas kita sebagai anak Allah yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas sekali pilihan yang benar adalah menghidupi identitas yang benar, maka gaya hidup kita pun semakin selaras dengan kerajaan Allah. Ya, di Sinode Gereja Kristen Jakarta, kelas katekisasi kita disebut kelas SMK atau Saya Murid Kristus. Bagus sekali penamaan kelas ini. Saya begitu pertama kali mendengar istilah ini, saya sangat senang sekali. Kelas ini dinamakan kelas Saya Murid Kristus. Namun saudara, ternyata SMK atau Saya Murid Kristus ini pertama-tama bukan tentang kelas, bukan tentang posisi, melainkan mengenai identitas kita yang jelas sebagai murid Kristus, pengikut Kristus yang dijadikan anak Allah yang dikasihi Allah, maka gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah. Identitas kita sebagai murid Kristus, hidup yang ditandai oleh keputusan untuk terus mengikut Yesus sepenuh hati, apapun yang terjadi. Ya, ini poin pertama dari pilihan yang benar, yaitu hidup dalam identitas yang pada akhirnya mempengaruhi gaya hidup sehari-hari. Yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita renungkan adalah pilihan yang benar itu adalah pilihan untuk menderita bersama umat Allah. Di ayat 25 dikatakan, karena ia yaitu Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Pilihan Musa adalah siap menderita bersama umat Allah untuk menaati dan menyaksikan kebenaran Allah. Dan dia menolak pilihan yang salah, menikmati kesenangan dosa. Ya, dia bisa saja memilih pilihan yang salah. Namun iman yang dari Allah yang ada padanya adalah iman yang terus mengarahkan dirinya kepada Allah. Allah itu kudus, Allah itu benar. Maka iman itulah yang terus membawanya untuk selalu mau menghidupi kebenaran. Meskipun dia bukan pribadi yang sempurna, namun dia dikasihi Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bukan kesenangan dosa. Ini menjadi perenungan bagi kita juga di masa kini. Di zaman sekarang, orang menganggap dosa itu normal sekali. Ya, itu pilihan masing-masing. Dosa dianggap relatif, ya. Tidak lagi ada dasar kebenaran dalam hidup seolah-olah demikian. Manusialah sebagai Tuhan, manusialah sebagai standar kebenaran dalam hidupnya, bukan Tuhan dan firman-Nya. Tentu ini sangat mengerikan, tidak heran semua orang bebas untuk memilih apapun yang dia sukai, salah atau jahat sekalipun, yang penting itu demi kepuasannya pribadi, tidak peduli apa dampaknya, pengaruh buruknya kepada sekitarnya maupun masa depannya. Tidak peduli akan kehidupan selanjutnya. Karena manusia yang dikuasai oleh dosa, hawa nafsu, dan ditipu oleh ilusi-ilusi yang jahat atau kebohongan-kebohongan yang jahat, lebih memilih untuk menikmati kesenangan dosa daripada kebenaran Allah. Nah, bagi kita di masa kini tentunya, meski kita berada di dunia yang menormalkan dosa-dosa itu, sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Kristus, kita diberi iman yang sama seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Iman itu juga akan terus mengajarkan kita untuk semakin selaras dengan Allah kita yang benar dan kudus. Bukan lagi semakin mencintai dosa, kejahatan yang dulu kita sukai. Sekarang kita sudah dijadikan manusia baru, ciptaan baru yang diajak untuk
memilih kehidupan yang benar, salah satunya adalah siap untuk menderita bersama dengan umat Allah dari segala abad dan tempat yang mengalami penderitaan karena kesetiaan mengikut Tuhan, karena kesetiaan untuk hidup dalam kebenaran, bukan penderitaan karena kejahatan. Saudara, ada kisah yang indah untuk kita renungkan, meskipun di balik kisah ini ada air mata, namun pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana anak Tuhan memilih yang benar untuk setia dalam kebenaran Tuhan, meski dia harus menderita untuk itu. Ya, ada keluarga misionaris dari Australia, yaitu Graham dan Gladys Staines. Mereka berasal dari Australia yang bermisi di Odisha, India, bagian timur. Mereka melayani orang-orang miskin dan penderita kusta, yatim, janda, dan komunitas berbagai suku di daerah terpencil lebih dari 30 tahun. Mereka melayani di Odisha, India. Ya, satu kali saudara, Graham Staines ini bersama dengan dua putranya, yaitu Philip yang berusia 10 tahun pada waktu itu dan Timothy yang berusia 6 tahun pada waktu itu, di tanggal 22 Januari 1999, ya, Graham membawa kedua putranya ini untuk menghadiri perkemahan Kristen di daerah Manoharpur, Odisha. Nah, dia tidak beserta dengan istrinya Gladys dan putri mereka yang pertama, ya. Jadi hanya bertiga, Graham, Timothy, dan Philip. Ya, di dalam perjalanan di tengah malam mereka tidur di tengah jalan seperti itu, ya, di tengah malam dan mengendarai mobil jeep. Ketika mereka tidur di malam hari itu, datanglah sekumpulan ekstremis yang akhirnya membakar jeep itu, dan Graham, Timothy, Philip meninggal. Mereka mati terbakar di dalam mobil jeep tersebut. Ya, di dalam kedukaan itu, Gladys, istri dari Graham Staines, dia memilih untuk terus memandang kesusahan hatinya ataupun penderitaan yang dia alami itu kepada Kristus. Dia pandang Kristus hingga akhirnya keluarlah kalimat yang sangat indah dari Gladys. Dia katakan, saya mengampuni mereka, yaitu para pembunuh suami dan kedua putranya. Kasih Kristus mengajarkan saya demikian. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak kematian, tidak kehilangan, tidak kejahatan. Kasihnya lebih besar dari semuanya. Ya, ini adalah pilihan Gladys untuk siap menderita karena kesetiaan mengikuti Yesus, memilih kebenaran daripada kejahatan. Dia bisa saja memilih untuk membenci, mengutuki, ataupun juga menuntut keadilan kepada para pembunuh dari suami dan kedua putranya. Namun Gladys tidak memilih itu. Dia tetap memilih yang benar. Dia menderita bersama dengan umat Allah lainnya yang mengalami penderitaan masing-masing demi Kristus, demi Injil, demi kebenaran Tuhan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita di masa kini. Apa yang Anda pilih? Memilih menderita bersama umat Tuhan demi menaati kebenaran, kasih, atau kita memilih untuk tetap menikmati kesenangan dosa? Yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah menanggung penghinaan karena Kristus. Di ayat 26 dikatakan, ia, yaitu Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Ya, di bagian ini, Musa memilih yang benar, yaitu menanggung penghinaan karena Kristus, sebab pandangannya terarah kepada upah, yaitu mahkota kehidupan atau hidup yang kekal. Kalau kita bandingkan dengan pilihan yang salah, orang-orang yang tidak mau menanggung penghinaan karena Kristus, maka mereka akan menolak sekali dihina karena Kristus.
Dan tentunya mereka akan lebih mengutamakan kekayaan dunia sebab pandangan mereka hanya terarah kepada upah yang ada di dunia yang fana ini. Nah, ini pun menjadi perenungan bagi kita, saudara-saudara. Pilihan mana yang kita pilih? Pilihan siap untuk menanggung penghinaan karena Kristus dan ada konsekuensinya. Bisa saja kita dilecehkan, direndahkan, ya. Yang namanya dihina ya, tidak ada yang enak begitu. Namun kita siap untuk menanggung itu karena kesetiaan kita kepada Kristus dan kita tetap terarah memandang jauh ke dalam kekekalan yang dimana kita disediakan upah atau mahkota kehidupan dari Allah bagi kita, orang-orang yang setia kepadanya, atau kita menolak untuk dihina karena iman kepada Kristus dan lebih baik kita tinggalkan iman yang benar demi kenyamanan, demi kita aman saja begitu dan kita tetap mengutamakan dunia ini atau kita mencari sebanyak-banyaknya kekayaan dunia ini, pandangan kita hanya terarah pada upah yang ada di dunia yang fana ini. Jika itu pilihan kita, maka sangat miris sekali. Ya, hal ini juga yang terjadi kepada orang-orang percaya yang menerima surat dari kitab Ibrani ini. Ada pilihan bagi mereka untuk meninggalkan iman mereka karena sulit sekali menjalani kehidupan dihina karena Kristus. Dan sepertinya lebih baik memilih untuk meninggalkan iman yang benar dan hidup dalam kenyamanan dunia ini. Mana yang kita pilih, saudara? Ya, ada satu kisah, saudara, bagaimana anak-anak Tuhan, sekelompok anak-anak Tuhan di abad 2 sampai 4 Masehi ya, kumpulan orang-orang percaya, mereka berkumpul bersama-sama di katakombe. Katakombe itu adalah lorong-lorong bawah tanah. Katakombe ini lorong-lorong bawah tanah yang bisa dibilang tidak banyak pencahayaan di dalamnya. Dan lorong-lorong ini juga bisa digunakan untuk kuburan seperti itu. Dan di lorong-lorong bawah tanah inilah kumpulan orang-orang percaya di zaman itu berkumpul bersatu untuk mereka beribadah, melakukan perjamuan kudus, mereka berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan. Mereka dikejar-kejar tentunya oleh pemerintah zaman itu yang sangat membenci kekristenan, dan di katakombe inilah mereka bersatu, berkumpul. Ya, mereka dihina karena mereka mengikut Kristus. Banyak di antara mereka itu yang dihina oleh keluarganya karena percaya kepada Yesus. Banyak juga yang dihina oleh rekan kerja mereka karena percaya kepada Kristus. Ada juga yang mereka diputuskan kerjasamanya hanya gara-gara mereka beriman kepada Kristus. Dan di tempat seperti ini mereka berkumpul bersama-sama untuk saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lainnya. Mereka tidak memilih pilihan yang salah, yaitu menghindari dihina karena Kristus. Tapi mereka tetap siap menerima konsekuensi dihina karena iman kepada Kristus. Itulah pilihan yang benar yang mereka pilih. Sekali lagi saudaraku, Christ lover yang dikasihi Tuhan, apa pilihan kita? Pilihan kita siap untuk dihina karena kesetiaan pada Kristus atau menolak dihina demi kenyamanan dunia yang fana dan kita meninggalkan iman yang benar. Renungkan itu. Dan di bagian yang terakhir yang mau kita renungkan adalah pilihan tentang tetap teguh. Di ayat 27, di sana dikatakan karena iman, ia yaitu Musa meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia, yaitu Allah yang tidak kelihatan. Di dalam bagian ini pilihan yang benar yang dipilih oleh Musa adalah dia tetap teguh di hadapan Allah yang tidak terlihat. Meski dia mengalami banyak tekanan, bahkan ancaman, ya, ada pengejaran dari Firaun. Namun dia tidak takut pada manusia, namun ia hanya takut kepada Allah. Tetap teguh di tengah ancaman sekalipun. Kita bandingkan dengan pilihan yang salah. Kalau pilihan yang salah, orang-orang yang
tidak percaya kepada Tuhan ataupun yang mungkin imannya lemah sekali, lebih takut kepada manusia, apalagi jika sudah diancam. Sampai akhirnya lebih baik kompromi, sangkali Tuhan dan kebenarannya, dan lebih baik mengutamakan cari aman untuk diri sendiri. Ini pilihan yang salah tentunya. Ya, Musa sekali lagi memilih pilihan yang benar. Ancaman ada di depannya, namun dia tetap memilih untuk memandang kepada Allah yang tidak terlihat dan tetap mau berjuang setia kepada Allah kita itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia kita sekarang pun banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami ancaman karena iman kepada Kristus. Mungkin kita yang ada di negara ini tidak terlalu terasa sekali ancaman itu. Mungkin juga ada di bagian wilayah yang lain, namun di berbagai negara konflik, ancaman-ancaman itu sangat dirasakan oleh saudara-saudara seiman kita. Namun kita menyaksikan ataupun mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana di tengah ancaman sekalipun saudara-saudara seiman kita tetap memilih pilihan yang benar, yaitu tetap teguh untuk percaya dan berserah kepada Allah meski ancaman bahkan kematian sebagai taruhannya. Saudara, ada satu kisah sepasang suami istri hamba Tuhan, yaitu Richard dan Sabina Wurmbrand. Mereka adalah hamba Tuhan dari Rumania. Ya, Richard dan Sabina ini seorang Yahudi yang tinggal di Rumania. Richard bertobat, kemudian dia menjadi pendeta dari kalangan Lutheran, ya. Dan pada waktu rezim komunis berkuasa di Rumania pada waktu Perang Dunia Kedua, ya, di sana anak-anak Tuhan termasuk gereja-gereja harus mengikuti, menghormati rezim yang berkuasa, yaitu komunis, saudara. Ideologi dari komunis itu adalah tidak percaya kepada Tuhan atau ateis, ya. Jadi ateisme negara ini harus dihormati, diikuti siapapun termasuk gereja. Dan tidak sedikit gereja yang mendukung akan rezim komunis ini. Pada satu kali ada semacam kumpulan, ya, di mana di situ gereja-gereja harus hadir dan juga pemimpin hadir, pemimpin negara dengan ideologi komunisnya hadir. Ya, pemerintah mengadakan semacam kongres yang dihadiri oleh kaum elit politik dan juga yang dihadiri oleh gereja-gereja, perwakilan gereja-gereja. Dan mayoritas gereja-gereja itu mendukung akan ideologi komunis tersebut. Ateisme negara itu didukung. Anda bisa bayangkan gereja yang seharusnya bersuara tentang kebenaran, tentang Injil Kristus, namun pada akhirnya gereja tutup mulut dan tidak berbicara tentang kebenaran. Sabina memberikan semacam dorongan kepada suaminya, yaitu Richard, yang hadir pada waktu itu untuk berani menyuarakan. Tetap teguh di tengah ancaman sekalipun, menyuarakan tentang Kristus. Dan pada akhirnya Richard berdiri dan dia berkata, gereja hanya tunduk kepada Kristus dan bukan kepada ideologi komunis. Sejak itu dia menjadi orang yang diincar oleh pemimpin negara waktu itu. Hingga pada akhirnya di tahun 1948 dia ditangkap, dipenjara selama 14 tahun. Di dalam penjara dia mengalami banyak penyiksaan secara fisik dan juga psikologis, saudara. Richard berkata, mereka atau komunis tidak dapat mengambil sukacita Yesus dariku, bahkan dengan siksaan mereka sekalipun. Bukan hanya Richard, Sabina juga ditangkap, dipenjara, dan ditaruh di kamp buruh untuk mengerjakan pekerjaan yang berat sekali, ya, semacam kerja paksa seperti itu. Ya, mereka mengalami banyak tekanan, ancaman, ya, mereka mengalami penyiksaan di penjara itu, tetapi baik Richard maupun Sabina tetap setia untuk memberitakan Injil di dalam penjara di tengah ancaman dan siksaan yang mereka alami. Bahkan mereka
setia untuk menyaksikan kepada para penjaga tahanan, orang-orang yang menyiksa mereka tentang Kristus, tentang Injil, tetap mengasihi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mereka keluar dari penjara itu dan mereka membuat, atau secara khusus Richard menulis satu buku yang berjudul Tortured for Christ, atau disiksa bagi Kristus atau karena Kristus. Ya. Buku ini menceritakan tentang bagaimana keteguhan iman di tengah penderitaan atau penyiksaan sekalipun. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah dari seorang anak Tuhan ataupun sepasang anak Tuhan yang berjuang tetap teguh di tengah ancaman dan penghinaan karena iman kepada Kristus. Ya, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami Richard dan Sabina. Namun kita mungkin dihina ataupun mengalami penderitaan di bagian yang lain, tidak seperti yang dialami Richard dan Sabina ini. Akan tetapi kesamaan kita adalah bagaimana kita tetap memilih pilihan yang benar, yaitu tetap teguh, percaya dan berserah kepada Allah kita. Itulah panggilan kita dan itulah pilihan yang benar yang harusnya kita pilih. Pilihan orang beriman adalah pilihan yang mengutamakan Kristus sebagai yang terutama melebihi apapun dan siapapun di dunia ini. Penderitaan, ancaman, bahkan penganiayaan tidak dapat dihindari, melainkan dihadapi di dalam keberserahan penuh kepada Kristus Tuhan kita. Christ lover yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang untuk setia mengikut Kristus. Pilihlah yang benar, jangan pilih yang salah. Pilihan yang benar itu adalah gambaran kita orang-orang yang telah ditebus, dikasihi di dalam Kristus, yang kelak akan mendapatkan mahkota kehidupan, hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau mengaruniakan kami Kristus anak-Mu yang di dalamnya kami ditebus, kami dijadikan anak-anak yang Kau kasihi. Di dalam Kristus kami diberikan iman untuk setia percaya kepadamu, berserah kepadamu di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, bahkan penderitaan sekalipun. Tolong kami Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia mengabdi kepadamu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh-Mu. Tolong kami di tengah-tengah kehidupan kami yang beraneka ragam, yang juga mungkin ada di antara kami mengalami penghinaan, pengucilan, ancaman, penderitaan karena kesetiaan mengikut Kristus. Tolong kami untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kuatkan iman kami, teguhkan kami untuk terus memilih pilihan yang benar, bukan pilihan yang salah. Meski untuk itu kami harus siap meninggalkan kesenangan dosa, kenikmatan dunia ini. Tolong kami Bapa, kasih-Mu atas kami semua. Tolong Christ lover agar mereka terus berjuang mengikut Kristus anak-Mu dengan setia. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini Christ lover, Ruang Hati. Sampai ketemu di episode mendatang. God bless you.